Oke, kembali lagi bersama Bacot Film. Di kesempatan ini, gua akan menceritakan sebuah film asal Korea yang berjudul Parasite. Nah, film ini tuh digadang-gadang sudah mendapatkan banyak sekali prestasi dan penghargaan, termasuk salah satunya ialah Piala Oscar di tahun 2020. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga kurang mampu yang tinggal di sebuah rumah semi bawah tanah kecil yang berada di daerah kumuh. Keluarga itu terdiri dari ayah yang bernama Kim, ibu yang bernama Jung Suk, dan kedua anak mereka yaitu Ki-woo dan Ki-dong. Pekerjaan harian mereka hanyalah melipat kotak pizza dengan penghasilan yang sangat teramat kecil, tentu saja tidak cukup untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Bahkan demi mendapatkan sinyal wifi dari tetangga, mereka harus menelusuri setiap sudut rumah hingga nangkring di atas toilet. Nah, suatu ketika teman Ki-woo yang bernama Min Hyuk datang untuk menawarkan suatu pekerjaan kepada Ki-woo sebagai guru les privat bahasa Inggris di sebuah rumah keluarga kaya raya. Untuk menggantikannya, sebab Min Hyuk akan melanjutkan studinya di luar negeri. Alasan Min Hyuk menawarkan pekerjaan ini karena ia tahu betul bahwa Ki-woo memiliki kepintaran di atas rata-rata. Tetapi karena Ki-woo tidak pernah berkuliah, agar ia bisa diterima sebagai guru les privat, ia meminta sang adik untuk membuatkannya surat keterangan palsu yang seolah-olah memang menyatakan bahwa dirinya sedang berkuliah. Nah, di hari berikutnya, Ki-woo mendatangi rumah orang kaya tersebut. Di sini Ki-woo merasa takjub akan kemewahan rumah tersebut. Di rumah itu, Ki-woo disambut oleh seorang ART bernama Moon Bong yang telah lama bekerja di rumah itu. Tak lama kemudian, istri dari pemilik rumah itu bernama Yu Jong datang menemui Ki-woo. Setelah berbicara sedikit banyak di bawah, Yu Jong mengantarkan Ki-woo untuk bertemu putrinya yang bernama Da Hye, sekaligus melihat secara langsung cara Ki-woo mengajar. Siapa sangka ternyata kemampuan Ki-woo dalam mengajar sangatlah bagus. Yu Jong pun akhirnya menerima Ki-woo sebagai guru les privat putrinya. Di ruang tamu, Yu Jong sedikit menceritakan tentang putranya yang bernama Da Sung yang merupakan anak yang nakal dan overaktif. Tetapi dia memiliki bakat melukis yang sangat bagus. Nah, sembari berjalan keluar, Yu Jong mengeluhkan kenakalan putranya lagi nih yang namanya Da Sung, yang mana gak ada satupun guru seni yang betah ngajar Da Sung walaupun hanya 1 bulan. Nah, di saat itu Ki-woo memanfaatkan keadaan itu untuk merekomendasikan kenalannya yang bernama Jessica. Kemudian esok harinya Ki-woo datang bersama Jessica, yang mana sebenarnya merupakan adiknya sendiri yaitu Ki-jong. Nah, di saat itu Ki-woo sudah mengarahkan Ki-jong untuk berpura-pura menjadi guru seni bernama Jessica. Di sini mereka berakting menjadi seorang yang tak kenal satu sama lain. Dan ternyata secara diam-diam Da Hye mendengarkan percakapan di antara mereka bertiga. Ketika Ki-woo masuk ke kamar Da Hye untuk memulai pelajarannya, Da Hye mengungkapkan rasa cemburunya terhadap Jessica. Ternyata di sini terungkap bahwa Da Hye memiliki perasaan kepada Ki-woo. Ki-woo sedikit menjelaskan bahwa mereka berdua tidak memiliki hubungan apapun. Di akhir pembicaraan, tiba-tiba Da Hye menggenggam tangan Ki-woo dan terjadilah kiss lip to lip di antara mereka. Di sisi lain, ternyata Jessica telah selesai mengajar Da Sung. Sang ibu terlihat heran melihat perubahan sikap sang anak yang menjadi sangat sopan kepada Jessica. Tak cukup sampai di situ, dalam pertemuan pertama itu Ki-jong telah mengetahui kondisi psikologi dari Da Sung. Tentu saja Yu Jong merasa sangat kagum sekaligus terkesan dengan kemampuan yang Jessica miliki. Dengan senang hati, Yu Jong langsung meminta Jessica untuk menjadi guru les tetap dari Da Sung. Bertepatan saat itu, suaminya tiba di rumah. Yu Jong memperkenalkan Jessica sebagai guru seni Da Sung yang baru. Berhubung saat itu sudah larut malam, Tuan Park meminta supirnya untuk mengantarkan Jessica pulang. Nah, ternyata di dalam mobil, Jessica dengan kejeniusan liciknya mulai berencana membuat sang supir dipecat agar dapat digantikan oleh ayahnya sendiri. Di sini, Jessica melepaskan celana dalamnya dan sengaja ditinggalkan di bawah jok mobil milik Tuan Park.
Karena kakak beradik ini sudah memiliki uang, mereka sekeluarga makan di sebuah restoran. Saat makan, Ki-woo mengungkapkan kekagumannya kepada Ki-jong atau Jessica karena bisa merubah Da-song menjadi anak yang penurut yang tadinya anak yang sangat nakal. Hebatnya lagi, ternyata itu semua dilakukan oleh Ki-jong hanya dengan bermodalkan informasi yang ia dapat dari Google. Kemudian keesokan harinya, sesuai yang direncanakan Jessica, Tuan Park menemukan sebuah celana dalam di mobilnya. Ia pun menceritakan hal itu kepada istrinya dan langsung memecat supir mereka. Di sini Jessica memanfaatkan kesempatan itu untuk merekomendasikan pamannya yang memiliki pengalaman sebagai supir. Di situ udah jelas ya, paman yang dimaksud itu adalah ayahnya sendiri yang bernama Kim. Terlihat Ki-woo dan Kim sedang latihan di sebuah mobil mewah di sebuah showroom. Hanya dengan bermodalkan latihan di showroom itu, Kim bisa menjadi pengemudi yang sangat lihai. Sehingga Tuan Park sangat terkesan dengan kemampuan mengemudi Kim pada sebuah tikungan tajam tanpa membuat kopi yang digenggamnya bergoyang ataupun sampai tumpah. Kini mereka hanya tinggal mencari cara untuk menyingkirkan sang ART agar dapat digantikan oleh ibunya. Munggong sendiri sudah menjadi ART di rumah itu sejak lama, bahkan sejak sebelum keluarga Park menempati rumah itu. Berbekal informasi yang didapatkan dari Dahye, diketahui bahwa Munggong memiliki alergi terhadap buah persik. Di sisi lain, Pak Kim melanjutkan perannya dengan melebih-lebihkan atau ngomporin lah ya istilahnya ya, penyakit yang diderita oleh sang ART agar Yung Jong segera memecatnya. Rencana itu pun berhasil. Munggong akhirnya dipecat dan digantikan oleh Jung Suk atau ibu dari Ki-woo dan Ki-jong. Sekarang mereka sekeluarga akhirnya berhasil nih masuk ke dalam rumah itu dengan tetap berakting seakan-akan tidak mengenal satu sama lain. Nah, di saat itu semua berkumpul. Da-song merasa curiga terhadap aroma Pak Kim, Jung Suk, Jessica, dan Ki-woo yang ternyata memiliki aroma yang sama. Suatu hari, keluarga Pak Park berencana pergi berkemah untuk merencanakan hari ulang tahun Da-song. Tak lama setelah keluarga Pak Park pergi, mereka sekeluarga menikmati hidup dan tinggal di rumah itu seolah-olah itu rumah mereka sendiri. Di malam harinya, mereka berempat minum ciu di ruang tamu. Ini mereka lakukan sebagai perayaan atas keberhasilan mereka yang telah berhasil memasuki rumah tersebut. Di sini, Ki-woo sedikit menceritakan hubungannya dengan Dahye. Mereka lalu berkhayal jika nanti suatu saat Ki-woo menikah dengan Dahye dan menjadi tuan rumah di rumah itu. Di situ Pak Kim mengungkapkan pendapatnya tentang keluarga Park yang sangat mudah ditipu, terutama Yoo Jong atau sang istri yang sangat baik tetapi naif. Nah, tak lama tiba-tiba nih terdengar suara bel berbunyi. Otomatis mereka menjadi panik seketika. Setelah dilihat ternyata itu adalah mantan ART di rumah itu. Di sini Munggong terlihat mencurigakan sekaligus menakutkan. Ia meminta izin untuk masuk mengambil barang yang ketinggalan di dapur basement. Jung Suk mengizinkan Munggong untuk masuk dan segera mengambil barang yang dimaksud. Karena dirasa terlalu lama, Jung Suk datang ke basement dan di situ terlihat bahwa Munggong berusaha mendorong lemari dengan susah payah. Jung Suk yang terkejut melihat hal itu lalu membantu Munggong menarik lemari itu hingga terbuka. Ternyata nih, di balik lemari itu terdapat satu ruangan rahasia yang mana Munggong langsung masuk ke ruangan tersebut sambil memanggil dan berteriak nama seseorang. Jung Suk yang mengikutinya terkejut setelah melihat suami Munggong yang bernama Gun-se telah tinggal di bunker tersebut selama 4 tahun. Terlihat juga bahwa suaminya itu sedikit memiliki keterbelakangan mental. Selama itu Munggong masih sering bertukar pesan dengan Da-song. Itulah sebabnya Munggong mengetahui bahwa hari ini keluarga Park sedang tidak ada di rumah. Lalu Munggong menceritakan semua kondisi mereka dan menceritakan awal ia menjadi ART di rumah itu sejak sebelum keluarga Park menempati rumah itu. Dan ternyata keluarga Park nggak tahu kalau di dalam rumah itu ada bunker atau ada ruangan rahasia. Jung Suk seketika mengancam Munggong akan melaporkan hal ini kepada keluarga Tuan Park. Munggong berlutut di hadapan Jung Suk agar tidak melaporkan hal ini. Tapi tiba-tiba kondisi terbalik di saat Pak Kim, Kevin, dan Jessica terpleset dan terjatuh sehingga ketahuan oleh Munggong yang spontan langsung merekamnya. Munggong merasa curiga terhadap kondisi ini, di mana Ki-woo atau Kevin memanggil Pak Kim dengan sebutan ayah.
Munggong membalik keadaan dengan mengancam akan melaporkan tipu muslihat keluarga Kim kepada Tuan Pak dengan mengirimkan video rekaman itu sebagai bukti. Alhasil, keluarga Kim akhirnya menuruti perkataan Munggong agar penyamaran mereka tidak terbongkar. Keluarga Kim sadar jika mereka tidak boleh dibodoh-bodohi oleh mereka. Setelah mendapat kesempatan, Pak Kim menyerang mereka berdua dengan berusaha mendapatkan ponsel tersebut. Di tengah perdebatan itu, betapa kagetnya mereka setelah mendengar suara telepon berdering, yang ternyata itu adalah Yu Jong atau istri dari Tuan Pak, yang mana ia memberitahukan bahwa ia sebentar lagi akan tiba di rumah karena acara perkemahannya gagal. Auto paniklah mereka semua dan segera membereskan kekacauan yang terjadi. Pak Kim lalu mengikat suami Munggong di bawah basement. Tak lama kemudian keluarga Pak pun datang. Ki Jong bersembunyi di bawah meja ruang tamu, sedangkan Ki Woo bersembunyi di bawah kasur milik Dah Ye setelah mengembalikan buku harian yang ia ambil sebelumnya. Sementara itu di basement, Pak Kim yang masih berada di bunker sedang mengurus Munggong dan suaminya. Di dapur, Jung Suk sedang melayani Yu Jong seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apapun. Lalu Yu Jong menceritakan bahwa dulu Da Song pernah melihat hantu di basement dapur rumah mereka, yang mana itu adalah Yun Se yang merupakan suami dari Munggong yang mencari makan secara diam-diam. Dirasa situasinya sudah aman, Ki Woo dan keluarganya berusaha membawa Ki Jong yang masih berada di ruang tamu untuk segera pergi. Tetapi tiba-tiba Da Song muncul, mengagetkan mereka bertiga yang mengakibatkan mereka harus bersembunyi lagi di bawah meja. Tak lama, Tuan Pak dan Yu Jong pun turun menyusul Da Song yang membangun tenda di halaman rumah karena gagalnya acara perkemahan itu. Untuk mengawasi Da Song, Tuan Pak dan istrinya tidur di sofa ruang tamu yang berada tepat di depan meja keluarga Pak Kim bersembunyi. Di sini, Tuan Pak mengeluhkan tentang aroma tubuh Pak Kim yang tidak sedap. Dari percakapan itu diketahui bahwa keluarga Pak cukup memandang rendah masyarakat kalangan bawah. Pak Kim yang mendengar hal itu merasa sakit hati. Di saat itu pula Tuan Pak yang lagi sange melakukan semi mantap-mantap dengan istrinya. Hal ini tentunya membuat keluarga Pak Kim semakin merasa tidak nyaman. Setelah sekian lama mengetahui Pak Kim dan istrinya sudah tertidur pulas, mereka bertiga segera keluar dari bawah meja. Sialnya, saat Pak Kim sedang berusaha keluar, tiba-tiba Da Song memanggil yang membuat Pak dan istrinya terbangun. Kim langsung terdiam membatu, berharap keberadaannya tidak diketahui. Ketika Da Song kembali tidur, Kim pun berhasil kabur dari ruang tamu. Di tengah derasnya hujan, Ki Woo, Ki Jong, dan Kim bergegas pergi dari rumah tersebut. Alangkah sial berlanjut bagi keluarga Kim. Akibat derasnya hujan di malam itu, kawasan rumah mereka tergenang air. Sadar bahwa rumahnya berada di basement, terlihatlah di situ rumah mereka tergenang air yang cukup tinggi. Ki Woo dan keluarganya pun berusaha menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka, dan Ki Jong dengan santainya merokok di atas toilet. Nah, karena banjir yang semakin tinggi, mereka akhirnya pergi ke posko pengungsian. Di tempat itu, mereka tidur bersama para korban banjir yang lain. Tentu saja ini sangat bertolak belakang dengan kondisi mereka beberapa jam yang lalu ketika berada di rumah keluarga Pak. Keesokan harinya, Pak mengundang Ki Woo dan Ki Jong untuk menghadiri ulang tahun Da Song yang akan diadakan di halaman rumah mereka secara mendadak. Sementara itu, Jung Suk dan Pak Kim diminta untuk melakukan persiapan pesta. Pesta ulang tahun itu dihadiri oleh teman dan kerabat keluarga Pak. Sedangkan di dalam kamar terlihat Ki Woo dan Dah Ye sedang asik memadu kasih. Kemudian terlihat Ki Woo masuk ke bunker dengan membawa batu yang sangat besar, bertujuan untuk membunuh keluarga Munggong agar penyamaran mereka tidak terbongkar. Di sini diketahui nih bahwa Munggong ternyata telah tewas akibat kejadian tadi malam. Tiba-tiba dari belakang, Gung Si langsung menyerang Ki Woo. Sialnya lagi, saat hendak kabur, Gung Si menarik Ki Woo dan langsung menghantamkan batu tepat di kepala Ki Woo. Setelah menghabisi Ki Woo, Gung Si pergi ke halaman rumah dengan membawa sebilah pisau. Sambil berlari, Gung Si langsung menusuk pisau tepat ke tubuh Jessica atau Ki Jong. Seketika semuanya panik, pesta itu pun menjadi kacau balau. Pak Kim mencoba menghentikan pendarahan putrinya itu, sedangkan sang ibu mencoba menyerang Gung Si. Di tengah pertikaian itu, Jung Suk berhasil tubuh Gung Si menggunakan pisau.
Di waktu yang bersamaan, Tuan Pak berusaha untuk mengambil kunci mobil yang berada tepat di bawah tubuh Gunse. Di sini, Tuan Pak terlihat begitu jijik setelah mencium aroma tubuh dari Gunse. Pak Kim yang sudah terlanjur sakit hati melihat hal itu, tanpa pikir panjang langsung meraih pisau dan berhasil menusukkannya ke jantung Tuan Pak hingga tewas. Pak Kim lalu kabur entah kemana. Cerita berlanjut 1 bulan kemudian, ternyata Kiwoo masih hidup. Meskipun tidak mati, Kiwoo mengalami gegar otak. Kiwoo dan ibunya dihukum dengan dakwaan penipuan dan harus menjalani masa percobaan. Nah, akibat insiden ini, Ki Jong sang adik tewas, sedangkan Pak Kim sampai saat ini keberadaannya tidak diketahui. Setiap harinya Kiwoo pergi ke puncak bukit untuk memantau rumah keluarga Pak Pak dari kejauhan. Sekarang rumah itu sudah dijual dan ditempati keluarga asal Jerman. Saat itu Kiwoo menyadari bahwa lampu di rumah itu seakan memberikan kode. Setelah diterjemahkan, ternyata itu merupakan pesan dari sang ayah atau Pak Kim yang selama ini ternyata bersembunyi di bunker rumah itu. Ketika rumah itu kosong, Kiwoo menguburkan mayat Munggong di halaman rumah. Terlihat juga bahwa selama ini Pak Kim bertahan hidup dengan mencari makanan secara diam-diam di tengah malam. Setelah mengetahui semua itu, Kiwoo lalu bertekad untuk bekerja keras agar mampu membeli rumah itu demi menyelamatkan sang ayah. Di akhir film, Kiwoo berhasil membeli rumah itu dan akhirnya Pak Kim atau sang ayah pun kini bisa keluar dari bunker itu. Mereka saling berpelukan untuk melepaskan rasa rindu. Namun sayang, ternyata semua itu hanyalah mimpi belaka. Kiwoo masih tinggal di rumah mereka yang sempit, yang kumuh, di tempat yang sama, dan film pun berakhir. Nah, ini pengalaman pertama nih gue nonton film ini tuh rasanya ngebosenin banget di awal-awal, karena nggak ada sesuatu yang menarik di awal. Pas semakin ditonton ternyata alur filmnya tuh seru banget, dan nggak nyangka endingnya bakalan seperti itu. Terlebih lagi saat baru diketahui kalau suami dari Munggong tinggal di bunker itu selama 4 tahun. Gila loh, 4 tahun tidur di bunker gitu kan, nggak ketemu siapa-siapa tuh 4 tahun tuh di bawah. Gue sih masih tetap nyaranin buat kalian nonton filmnya secara utuh ya, karena asli ini film seru banget. Wajar aja sih film ini bisa mendapatkan penghargaan sebanyak itu. Nah, jadi oke lah, biar nggak lama-lama, mungkin segitu dulu bacotan filmnya. Sampai jumpa di bacotan film lainnya. Terima kasih, selamat jumpa lagi.